beserta yang saya hormati teman-teman, Pak Ustadz, Ustazah yang hadir dalam kegiatan rihlah sekaligus penutupan ngaji sementara Majelis Taklim Darul Anwar Medan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta keselamatan yang kita dari hari Sabtu siang tadi kemarin sudah melaksanakan kirim doa, kemudian jalan dari Medan walaupun sempat tersasar ke jalan yang salah, akhirnya kembali menuju jalan yang benar, ya, karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sampai di sini malam tadi kita ada kegiatan unggahan sekaligus bakar cemilan. Kemudian subuh tadi kita sholat subuh, yang sholat ya sholat semua kan? Alhamdulillah sholat. Mana tahu ada yang nggak sholat kan? Dan di hari ini nanti kita sedikit mendengarkan kajian dari guru kita Kiai Muhyiddin Maskur As-Saroni. Setelah ini nanti kita dilanjutkan dengan kegiatan refreshing tadabbur alam, menikmati keindahan ya, itu dan Toba ya di Parapet ini. Dan langsung kita mudah-mudahan semuanya kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kesasar lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja sebelum kita masuki acara, sini saya mengumumkan kepada seluruh jamaah yang turut partisipasi dalam kegiatan rihlah Majelis Taklim Darul Anwar yang seyogyanya hampir vakum selama 3 tahun. Alhamdulillah hari ini terwujud berkat semua kerja keras kita, bukan hanya 1-2 orang yang menyusun, tapi semua kegiatan, semua kita ikut turut andil, bahu membahu, gotong royong, baik dari material maupun moral dan pihak-pihak terutama kepada yang berwenang untuk mes para PTPN 4 ini ya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya, mungkin kan kita sudah tahu masing-masing, tapi kita bersyukur ya masih bisa diberikan orang-orang kepercayaan untuk kita bisa menjalankan kegiatan rihlah di kali ini. Saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya memasuki bulan suci Ramadan ini ya, meminta maaf secara pribadi dan keluarga. Saya mengucapkan mohon maaf dan seluruhnya tidak lagi ada pengurus-pengurus, kita semua sama-sama, dan saya ngajak kepada semua nanti ayo di kegiatan Ramadan Majelis Taklim Darul Anwar Medan mengadakan kegiatan daurah Ramadan seperti biasa yang akan mengkaji kitab Ihya Ulumuddin ya, yang akan dibacakan atau materi kita guru kita Kiai Muhyiddin Maskur As-Saroni. Jadi saya harap kepada abang-abang, kakak-kakak, ajak saudaranya, ajak teman-temannya ikut ngaji ya, ikut cari berkah, ngambil berkah, menuntut ilmu di bulan suci Ramadan dalam kegiatan daurah Ramadan yang akan segera kita laksanakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan, yaitu membaca kitab Ihya Ulumuddin. Jadi itu saja tanpa memperpanjang kalam, kita masuki acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Habibanah ya, Habib Al-Munawwar dari Maidani. Kepada Al-Habib Munawwar kami persilahkan. Duduklah. Ininya dipakai boya. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Habib yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Langsung saja mari kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Muhyiddin Maskur Asqalani. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'du, jamaah Majlis Ta'lim Darul Anwar rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa rihlah di tempat yang sangat indah, yaitu di Danau Toba. Ini di samping atau di sekitar Danau Toba di MES PTPN 4 Regional 2. Kita alhamdulillah sudah nginap di sini dan sudah makan, sudah menikmati pandangan-pandangan yang dilihatnya. Saya lihat sudah foto-foto semua. Mungkin ada yang belum. Nanti sebelumnya kita foto bersama, dikoordinir sama K2. Ya, karena ada bengkoknya, jadi bacanya pun bengkok sedikit, ada imalah.
kayak gitu. Pada kali ini kita akan menyampaikan tentang ta'lim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan-bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi, ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada yang 4 mulia disebut arba'atun hurum. 3 berkumpul yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian 1 berpisah yaitu Rajab. 3 berkumpul karena memuliakan ibadah haji, yaitu dari Muharram yang disebut namanya waktu-waktu untuk ibadah haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah merupakan yang sudah dinas dalam Al-Quran bulan yang mulia. Lalu Rajab sudah kita lewati, adalah yang mulia. Hakikatnya semua bulan itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, semuanya baik. Tapi Allah mengkhususkan secara tersendiri di dalam Al-Quran, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan bulan yang mulia dalam satu hadis, yaitu disebutkan di dalam satu hadis, Rajab syahrullah, Sa'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sa'ban bulan saya. Di sini sekarang kita masih di pertengahan Sa'ban. Dan Allah dan Rasul menyebutkan yaitu Ramadan syahru ummati. Ramadan syahru ummati, bulan umat saya. Yang pertama bulan Sya'ban, bulan Rajab, kita maklum ada namanya peristiwa Isra Mi'raj. Artinya Allah memanggil hambanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan tugas yang sangat penting untuk umat manusia, yaitu sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Dalam satu hadis, faradallahu ala ummati khamsina salatan walam azal uraji'uhu hatta yas'aluhu tahfidh wal hatta ja'alahu khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Allah mewajibkan salat 5 waktu pada umat saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. 50 waktu asalnya, tapi kemudian minta keringanan sampai 9 kali. Karena kekasih Allah, maka 9 kali diminta diberi. Kalau orang biasa atau tidak kekasihnya, minta pertama dikasih, kedua barangkali dikasih agak berat, ketiga palang pintu gitu. Karena bukan kekasihnya. Tapi Allah mengabulkan permintaan 9 kali, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Atas usulan Nabi Musa alaihissalam, diusulkan supaya minta keringanan karena umatmu kecil-kecil, pendek-pendek, kurus-kurus misalnya kayak si Hasan. Ya. Ada juga yang gemuk, tapi nggak saya sebut nanti malu. Dikabulkan permintaan usulannya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya minta keringanan. Arti yang lain bahwa Nabi Muhammad itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Nabi yang paling mulia, tapi dia tidak sombong. Dapat usulannya Nabi Musa diterima. Walaupun semuanya ada, semua ilmu ada, dimuliakan Allah Ta'ala, tapi diterima usulan Nabi Musa yang kecil,
yang lebih kecil dibanding Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mengajarkan kepada umatnya supaya orang itu tawadhu, rendah hati, menerima usulan-usulan, tapi usulan yang benar. Jadi kalau dikasih tahu, jangan lewat sini bang, misalnya gitu. Diterima usulannya, lewat kemari aja bang, diterima usulannya gitu. Itu mengajarkan kepada kita semua supaya menerima apa yang disampaikan oleh kawan-kawannya, oleh orang lain, sehingga bisa pendapat itu menyatu dan menjadi baik, menjadi benar. Itu makna daripada usulan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh merasa paling tinggi, ibaratnya seperti ada toko menyebut dirinya supermarket yang besar, toko serba ada katanya. Tapi ada inang-inang datang ke situ cari sapu lidi misalnya. Naik lantai pertama, kedua, ketiga, ditanya kepada pembantunya, pada pelayannya nanya, "Inang mau beli apa?" "Mau beli sapu lidi," katanya. "Di sini nggak ada sapu lidi. Kalian bilang toko serba ada, sapu lidi tak ada," katakan gitu. Nah. Turun lagi, akhirnya ditanya terakhir, "Inang mau beli apa?" "Sapu lidi." "Sapu lidi nggak ada di sini." Inang ini marah. "Kalian bilang dari tadi toko serba ada, semua ada, tapi sapu lidi tak ada," katanya. Akhirnya inang-inang ini keluar dan masuk gang kecil. Ada di kedai kecil, menemukan satu kedai yang ada di situ sapu lidinya. Seolah-olah mengatakan bahwa kalian bilang toko serba ada, tidak ada. Tapi di sapu lidi, di toko yang kecil ini sapu lidi ada gitu. Artinya kalian jangan sombong, jangan bilang semuanya ada. Rupanya sapu lidi pun tak ada gitu. Itu satu contoh di dalam gambaran usulan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang prinsipnya dari pada Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu supaya dilaksanakan dengan baik, supaya dipelajari lagi apa tentang syaratnya, apa tentang rukunnya, apa tentang sunnah-sunnahnya, apa pula tentang yang menyebabkan sholat ini memberikan pengaruh kepada diri kita sendiri. Sebab ibadah itu memberikan pengaruh positif kepada kita semua. Ibadah kalau sudah memberikan pengaruh positif berarti ibadahnya itu mulai baik karena memberikan pengaruh. Misalnya sholat mencegah dari yang mungkar. Dengan sholatnya menjadi baik, hatinya menjadi baik, bisa menjauhi kemungkaran. Berarti sudah berpengaruh yang baik sholatnya itu pada dirinya sendiri. Dan kemudian akan pengaruh kepada orang lain. Itu yang pertama. Kedua, Sya'ban. Sekarang kita dalam bulan Sya'ban. Salah satu di antara makna Sya'ban itu artinya berkumpul. Berkumpul itu dalam bahasa Arab al-istima'. Dalam bahasa Inggris meeting. Makanya sikit-sikit ditanya, "Kau kan kemana?" "Meeting mas," katanya kan. Dari tadi kepiting aja katanya. Rupanya istima', ada rapat, dibilang meeting gitu. Artinya Sya'ban ini mulia karena berkumpul dengan yang mulia yaitu Ramadan. Ramadan disebut yang mulia karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, "Qad adzallakum syahrun azimun mubarak." Sungguh telah menaungi kalian bulan yang berkah, bulan yang agung yang penuh berkah. Di akhir-akhir Sya'ban Rasulullah berpidato dengan panjang. Yang awalnya telah menaungi kalian. Sebentar lagi Ramadan. Yaitu yang besar, yang penuh berkah. Artinya dengan hadis ini semua tahu bahwa Ramadan bulan besar. Sya'ban karena bertemu dengan yang mulia yaitu Ramadan menjadi mulia. Maka siapa secara filosofinya yang kepingin jadi orang yang baik, kumpul dengan yang baik.
Siapa yang kepingin jadi mulia, kumpul dengan yang mulia. Yang mulia adalah para alim ulama, sebab alim ulama adalah waris daripada Nabi. Sekarang nggak ada Nabi lagi, siapa saja yang ngaku Nabi, maka Nabi palsu. Misalnya si Hasan nih ngaku Nabi gitu. Di kampung yang jauh sana. Terus dia bilang, ini Rasulun Karim, katanya kan. Saya ini utusan yang mulia, katanya kan. Tapi ketika ditangkap dia buang muka. Enggak, saya cuma bacakan ayat, katanya kan. Pasti nabi palsu karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mengajarkan kepada kita supaya kita ini berkumpul dengan yang baik. Bahkan benda pun kalau dimiliki oleh orang yang baik maka menjadi baik. Baju kita, kain yang kita pakai semuanya ini seandainya dibeli sama orang yang tukang judi, sampai sekarang ini barangkali masih judi atau kalah judi atau menang judi, yang semuanya itu adalah kemungkaran. Tapi karena dibeli sama orang yang baik, orang yang soleh, saat sekarang ini kayak Humaydi ngaji dia. Humaydi dia tawaduk, dikasih tahu jalan kemari mas, katanya kan, ikut dia gitu ya. Jangan, gak usah, ini saja yang betul, katanya kan gitu. Oleh karena itu, ketika kulit lembu pun kalau ketemu dengan Al-Quran yang mulia, maka kulit lembu itu jadi mulia. Sehingga kalau misalnya jatuh di tanah, dipegang, dicium-cium. Yang dicium itu kalau seandainya kulit lembu, tidak ada yang mau nyium. Siapa yang mau nyium lembu? Dicium juga nggak mau, lembu juga nggak mau mencium kita, kita juga nggak mau mencium. Tapi karena ikut Al-Quran yang mulia, dicium. Memuliakan Al-Quran, mushaf yang mulia ini tadi. Tapi orang Wahabi bilang, nggak ada cium-cium Al-Quran zaman Nabi Muhammad, nggak ada yang nyium Al-Quran. Zaman sahabat nggak ada yang cium Al-Quran, katanya. Wahabi sendiri yang menunjukkan kebodohannya. Pada zaman Nabi belum ada mushaf Al-Quran. Belum berkumpul jadi mushaf. Kumpulnya itu dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman. Sampai kepada zaman Utsman ditulis namanya mushaf Utsmani. Tulisan bahasa Arab sama Al-Quran itu beda. Kalau sholat gitu pakai lam alif panjang. Tapi kalau tulisan Al-Quran mushaf Utsmani cuma tanda saja yang di atas. Itu berarti lamnya panjang. Tanda yang di atas menunjukkan panjang. Itu kalau nulis Al-Quran namanya mushaf Utsmani. Itu belum ada pada zaman Nabi. Lalu cerita, nah zaman dulu tidak ada yang mau cium Quran. Berarti nipu cakapnya. Nipu diikuti. Karena siapa yang mengikuti? Ya orang yang nggak tahu. Buat orang yang berilmu, ini bodoh. Belum ada Al-Quran kok cium Al-Quran dicontohkan, katanya. Saudara-saudara sekalian, ini yang pertama tentang bagaimana supaya kita mulia mengaji dengan para ulama. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ulama. Yang disebutkan dalam hadis Nabi, akrimul ulama, muliakanlah ulama. Fa'innahum warasatul anbiya, maka mereka itu pewaris Nabi. Kalau seandainya Doni jadi ulama, tapi potongannya nggak pala. Ini nanti diikuti cakapnya sama orang kampung. Karena dia itu ulama, misalnya di Sibiru-biru gitu, ulama Sibiru-biru misalnya. Ini diikuti. Kalau si Humaydi memang sudah Sibiru-biru gitu ya. Karena bajunya biru dia. Itu sebagai bukti bahwa Sa'ban yang mulia. Yang kedua, Sa'ban mulia ini karena Sa'ban itu diturunkan ayat sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya memerintahkan supaya bersolawat kepada Nabi.
Tapi dalam sholawat ini perintahnya lebih tinggi daripada yang lain. Kalau yang sholat misalnya, akimis sholat, langsung dirikan sholat. Wa atuz zakah, akimus sholat wa atuz zakata, tunaikan zakat. Tapi dalam perintah masalah sholawat ini digiring dulu cara menunjukkannya. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa pentingnya ibadah sholawat ini lebih daripada yang lain, karena cara memerintahkan saja sudah berbeda. Ibaratnya orang bilang, atukmu, ayahmu itu ngaji sama orang ini. Oleh karena itu kamu ngaji sama orang ini. Itu lebih tinggi kalimat itu daripada kamu ngaji sama orang ini. Itu contoh perintah sholawat. Maka siapa yang ingin dimudahkan urusannya, wasilah sholawat bisa dengan baca sholawat. Sholawatnya, kalau yang sholawat sakti namanya sholawat Nurudzati, itu sholawat sakti. Makanya ada perguruan di Jawa sana, perguruan Nurudzati. Yang kadang-kadang dipamerkan sama yang menyebut dirinya Gus, si siapa yang namanya Din itu, Samsuddin. Nah, itu unggulannya sholawat Nurudzati dia. Dia punya kehebatan dengan membaca sholawat Nurudzati. Makanya dia pernah berguru di satu perguruan Nurudzati, diajarkan sholawat Nurudzati, dipuasakan dan dibaca hampir satu hari minimal 313. Sehingga diberikan keistimewaan. Hanya sekali membaca sholawat Nurudzati keinginannya bisa. Misalnya kalau potongan Hasan Basri ini kan bagaimana cara menundukkan perempuan cantik gitu kan. Nah, kalau memang sudah sering dibaca, bisa tunduk sekali ditengok sama Hasan. Tapi tidak layaklah kayak begitu aja menggunakan selawat. Bagaimana caranya, entah pakai kereta baru, entah apa kan bisa. Dikasih kereta baru kan langsung ikut. Tapi kata si Hasan, aku aja naik becak katanya kan. Ini ayat sholawat diturunkan pada bulan Sya'ban. Berarti mulia bulan Sya'ban. Ayat sholawat ini menyebabkan kita dianjurkan membaca sholawat. Sholawat yang panjang yang termasuk sakti namanya sholawat Badawi Kubro. Itu kalau ada yang hajat-hajat tertentu dibaca 100 kali. Sholat Nurudzati itu pernah saya puasakan 3 hari, lain waktu 7 hari, sama anak-anak murid yang dari Aceh dulu di pesantren Al Kausar, dipuasakan 3 hari, saya pun ikut puasa. Diberikan kemudahan anak-anak itu ketika ditangkap pada saat ada pemeriksaan polisi, semua bus keluar. Kemudian diberikan sanksi kalau ada salah-salahnya. Anak-anak itu membaca sholawat diberikan kemudahan. Pulang balik nggak ada masalah, ditanya kawannya, kamu ditangkap enggak? Masih awal-awal dulu permasalahan Aceh. Kemudian apa? Saya baca doa sholawat Nurudzati katanya. Itu diantara kehebatan sholat Nurudzati yang memang sudah dipuasakan. Ini kadang-kadang kamu malas zikir, makanya harus zikir, harus bersolawat supaya diberikan kemudahan. Jangan cuma kalau ada disuruh mendoai orang ruqyah kesulitan ataupun ruqyah kemasukan terus manggil nama gurunya saja. Saya panggil Pak Kiai, namanya ini. Keluar kau. Keluar karena panggil gurunya itu, bukan karena dia gitu. Kayak Imam Ahmad bin Hambal, ketika ada kemasukan orang yang luar biasa sulit sekali diobati, Imam Ahmad cuma memerintahkan muridnya, ini bawa selop saya. Bilang ini selop saya. Kalau kamu nggak mau keluar saya pukul katanya.
Imam Ahmad bin Hambal bilang kayak begitu. Datang muridnya kepada orang yang sakit, kamu keluar, kamu jangan ganggu orang ini. Kalau kamu nggak mau keluar, saya pukul sama selopnya Imam Ahmad bin Hambal ini. Setannya keluar bilang, karena ini miliknya orang alim, saya takut. Saya keluar demi orang alim itu tadi, menghormati orang alim. Cuma kayak begitu saja. Tapi kemudian Imam Ahmad bin Hambal meninggal dunia. Kemudian dibuat lagi sama muridnya. Tidak disuruh. Maka ada satu kejadian seperti itu. Dia bilang, kata jinnya, dulu kan diperintahkan orang alim. Ini kan kau sendiri. Aku nggak bisa keluar, katanya kan gitu. Nah, ini kehebatan. Di antaranya wasilah dengan Imam Ahmad bin Hambal, yaitu maksudnya adalah orang alim. Kemudian yang pendek-pendek saja, karena tadi pun cuma singkat katanya, si Katua ini. Jadi Sa'ban ini mempunyai yang disebut namanya nisfus Sa'ban, sudah lewat. Nisfus Sa'ban itu malam yang disebut Lailatul Nisfus Sa'ban, Lailatul Maghfirah, diampuni dosa-dosanya. Lailatul Ijabah, diijabahkan doanya. Lailatul Kafarah, semua dimudahkan, yang buruk-buruk dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat malam Lailatul Nisfus Sa'ban yang lalu itu malam Selasa kalau nggak salah, itu banyak orang yang melakukan satu ibadah ritual, berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk bangsa. Namanya malam Lailatul Nisfus Sa'ban. Lalu yang terakhir, dalam hadis tadi, Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan, bulan umat saya, katanya. Maka di dalam Ramadan ini umat Nabi Muhammad banyak mendapatkan kemanfaatan, bahkan sangat banyak. Dari namanya saja, kalau diawali dengan bahasa Arab ro, artinya rahmat. Ini kalau kalian disuruh ceramah, ini ingat-ingat ini aja, kamu sampaikan, kasih amplop atau enggak terserah. Tapi kalau enggak dikasih keterlaluan, gitu ya. Ramadan itu awalnya rahmat. Siapa saja yang beramal tulus ikhlas di bulan Ramadan adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memberikan rahmat, maka semua diberikan kemudahan oleh Allah taala. Sehingga paling baik-baiknya orang yang beramal bulan Ramadan dapat rahmat itu, amalannya itu taklim, belajar ataupun mengajar. Makanya di pesantren Jawa itu kalau sudah Ramadan, ngaji Ramadan. Mengajarkan kitab-kitab tertentu. Sampai dimulai kalau di pesantren itu jam 7 mulai ngaji. Sampai jam 11 berhenti. Jam 2 mulai lagi. Sebelum asar berhenti. Siap asar mulai lagi sampai buka. Siap tarawih mulai lagi sampai jam 12 malam. Sampai biasanya 17 hari. Murid-muridnya sanggup, kiainya sanggup, berjalan dengan baik. Tapi kadang ada kiainya sanggup, muridnya tak sanggup, bengkok. Ya. Ada yang muridnya sanggup, kiainya tak sanggup, nggak berjalan. Karena apa taklim itu? Taklim ini adalah yang pertama, yang fardu ain dan fardu kifayah. Manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Oleh karena itu, sesuatu yang manfaatnya untuk umum, diri sendiri dan untuk orang lain itu lebih afdal daripada yang manfaatnya untuk diri sendiri. Kalau dalam kaidah fikih namanya al-muta'addi afdalu minal qasir. Amalan yang ibadahnya, yang manfaatnya lebih umum, itu lebih utama daripada yang khusus. Misalnya baca Quran untuk diri sendiri. Misalnya beramal sedekah untuk diri sendiri.
pahalanya untuk diri sendiri. Tapi kalau taklim untuk diri sendiri, untuk ibadahnya supaya diperbaiki, untuk akhlaknya supaya diperbaiki, tauhidnya diperbaiki dengan belajar itu, dan bisa diajarkan kepada orang lain. Ketika sudah menguasai ilmu, maka diajarkan kepada orang lain. Sehingga manfaatnya lebih luas. Maka taklim ini lebih afdol. Belajar ilmu agama utamanya itu lebih afdol pada bulan Ramadan itu. Tanpa meninggalkan yang lain. Tanpa mengabaikan yang lain. Tetap mengamalkan yang lain. Kemudian yang kedua adalah hurufnya itu mim, maghfiratullah, ampunan Allah. Orang yang beramal pada bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya. Karena itu siap-siap untuk beramal. Jangan siap-siap tidur aja, San. Ya, masuk mobil siap tidur. Kalau nggak percaya nanti dites. Ya. Memang itu ilmunya gitu ya. Oleh karena itu yang di sampingnya supir itu harus sering nanya-nanya kalau misalnya perlu minum kopi dikasih kopi gajah entah apa gitu. Biar nggak ngantuk gitu, dicakap-cakapi. Ya. Kalau perlu kartindeng kasihkan satu goni gitu. Biar nggak ngantuk, biar fokus dia gitu. Diampuni dosa-dosanya orang yang beramal pada bulan Ramadan. Ada satu riwayat, ada namanya Ahmad. Dia antusias betul untuk menyambut Ramadan. Siapkan amal ibadah, siapkan mengaji. Semuanya sudah dipersiapkan. Giliran awal Ramadan meninggal dunia dia. Jangan kosannya. Masih ada yang mau sama kamu ya. Enggak. Dia mau cari tamatan SD. Jadi di dalam mimpi ada seorang ulama tanya kepada orang yang namanya Ahmad ini. Ketemu di dalam mimpi Ahmad, bagaimana keadaanmu katanya. Alhamdulillah saya baik-baik, diampuni dosa-dosanya. Kenapa begitu? Iya, saya menghormat bulan Ramadan. Sebelum Ramadan saya sudah siapkan semua, rupanya Allah memanggilnya. Berkat itu diampuni dosa-dosa saya semua. Artinya kita harapkan walaupun tidak meninggal ya diampuni dosanya ya. Karena belum siap meninggal. Si Hasan Basri udah siap belum kan? Belum ya, apalagi dia kalau bisa nikah langsung 2 gitu. Satu saja bengkok. Ya. Kemudian nah ini cuma selingan saja supaya Hasan nggak ngantuk. Hasan yang kecil ini kan agak niru min sunnatihi gitu. Ya. Kemudian hurufnya dhad artinya dha'afallahul amal. Allah melipat gandakan amal ibadah dibanding bulan yang sebelumnya atau bulan yang lain. Kalau bulan yang lain misalnya sedekah dikasih 1, kalau dalam bulan Ramadan berlipat-lipat sampai 10, bahkan 70 sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih daripada itu tergantung ikhlasnya. Sehingga dalam bulan Ramadan ini ada sugesti untuk mengamalkan satu ibadah. Tetapi dalam beramal yang paling tinggi tujuannya karena Allah. Bukan karena mencari pahala. Walaupun dibolehkan mencari pahala itu. Tapi jangan pula nanti sesudah Ramadan terus udahlah saya seminggu ini libur dulu sholatnya udah banyak pahala aku ini katanya. Akhirnya merasa dia itu sudah banyak kali pahalanya. Cobalah aku bayangkan kalau 1 saja terawih saya kali 70. Udahlah nggak cukup untuk mengantongi pahala. Karena itu biar berkurang sedikit katanya. Itu pemahaman yang salah.
Kemudian hamzah alifnya namanya ulfatullah, kelembutan hati. Kalau betul beramal ibadah kepada Allah Ta'ala, lembut hatinya berarti amalannya sudah berpengaruh. Kemudian sama misalnya kawannya baik, tidak ketus sekali gitu ya. Karena orang itu kalau sudah ketus kawannya nggak suka. Kalau udah nggak suka jauh. Tapi kalau biasa-biasa saja baik, kawannya suka. Apalagi kalau istrinya ketus gitu. Makanya ada seorang ditanya sama Ustadz, ditanya sama jamaahnya, Ustadz kalau di surga nanti apa istri saya ikut katanya. Akhirnya, oh iya nanti istrinya ikut. Nanti senang-senang di surga katanya kan. Bapak yang nanya itu sedih. Kenapa Bapak sedih? Aku di ini aja udah suntuk kali, asik dimarahi terus katanya kan. Nanti di surga aku nak repet terus ini katanya. Katanya ya. Akhirnya terangkan sama ustadznya, di surga tidak ada merepet. Alhamdulillah katanya. Di surga nggak ada kebencian. Alhamdulillah. Orang di surga nggak ada yang tua-tua. Alhamdulillah. Jadi mudah saya ustadz. Iya nanti Bapak jadi muda, alhamdulillah. Ini kaki saya udah agak bengkok ini. Enggak, nanti lurus katanya kan gitu. Itu adalah pengaruh yang tidak baik, tidak bisa disamakan yang ada di dunia ini dengan yang di surga. Mengkiaskan yang di dunia dengan yang di surga, namanya kias ma'al farik. Kias analogi yang cacat karena timbul kesalahan. Karena menyamakan satu yang tidak sesuai dengan yang sesuai. Menyamakan yang ada perbedaan yang sangat mendasar. Yang fundamental. Ibaratnya menyamakan azan dengan nyanyian gitu. Itu suaranya bagus kayak nyanyi katanya kan. Beda, azan itu syiar dan memanggil untuk sholat. Kalau nyanyi sekedar kesenian. Kalau disamakan namanya kias ma'al farik. Analogi yang cacat, yang batil. Yang terakhir hurufnya nun mendapatkan nurul qalbi, nawalullah, pemberian Allah. Kemudian hatinya bercahaya karena sudah beramal diterima bulan Ramadan. Bercahaya hatinya, mukanya berseri-seri. Walaupun mukanya nggak paling ganteng, jadi ganteng. Berseri-seri itu artinya menyenangkan. Kayak si Hasan Basri ini kalau Ramadan dia nggak minum air 1 galon itu. Dia amal yang banyak, kadang-kadang ngangkatkan galon orang lain gitu, bantu-bantu. Walaupun masalahnya karena nggak ada kesempatan, nggak ikut ngaji, dihubungi Kak Fitri, ini Kak sumbangan untuk ngaji katanya kan ya. Alhamdulillah. Berapa ini Bang katanya kan? Sikit cuma 700 katanya misalnya ya. Ini mudha'afah. Enggak, ini cerita saja San. Jangan sedih. Bilang kayak gitu kok terus sedih, mati aku katanya. Jangan sampai berhenti bernapas ya. Jadi hatinya menjadi lembut, diterangkan hatinya, kemudian dilipat gandakan. Nah pada saat-saat itulah malam-malam berzikir, minta apa tujuannya. Si Hasan minta jodoh yang cocok, yang sesuai, yang misalnya apa namanya kayak mobil BMW gitu kan. Ya. BMW tahu Hasan artinya kan? Bagus BMW kan? BMW itu by nol gitu ya. Ya. Wow gitu ya. Ya. Gitu dia ya. Ya. Baru manis montok gitu ya. Si Hasan ketawa kayak gini. Coba kan disuruh ngapal Quran dia. 1 ayat, udahlah katanya kan. Tapi kalau suruh ngapal nama-nama orang-orang perempuan, langsung hafal dia.
Oleh karena itu, siap-siapkanlah bulan Ramadan ini, makanya disebut namanya punggahan. Punggahan itu artinya dari kata bahasa Jawa munggah. Munggah itu naik. Kalau ditengok dalam hadis Nabi, turfa'ul a'mal. Bulan di mana amal ibadah dilaporkan kepada Allah. Dinaikkan. Naik itu artinya munggah. Maka supaya dinaikkan amal ibadah. Supaya naik, misalnya biasanya nggak sholat sunat. Biasanya nggak sedekah, mulai sedekah, walaupun sedikit. Tapi jangan walaupun sedikit, cuma sedikit saja. Apalagi pakai dalil qaulun ma'rufun khairin min shadaqatin tatba'uha adza. Ketika diminta sedekah tadi nggak dikasih, lebih baik bercakap bagus daripada sedekah tapi saya sakiti katanya kan. Karena dibelokkan maknanya membela dia nggak sedekah itu tadi. Akhirnya, ya mas, saya nggak punya mas. Kalau ada yang sedekah suruh kemari aja mas katanya kan. Nah, itu lebih bagus katanya. Itu betul ayatnya, tapi penggunaannya diselewengkan, nggak benar itu tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, munggah, dinaikkan ibadahnya. Kalau nanti ngaji ada waktu ngaji, kecuali yang kerja ini ya nggak bisa lah, namanya kerja. Kalau Minggu, Sabtu nggak kerja, ada yang kerja yang memang dinas, ada yang nggak. Seperti si Alia ini kan jahit ini banyak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu ini banyak, kalau mau Ramadan jahitannya, mau hari raya jahitannya. Sekarang banyak kalah sama online ya. Zaman dulu itu terkenal insya Allahnya penjahit. Kalau misalnya insya Allahnya penjahit hari Rabu insya Allah gitu, itu Rabu yang ketiga. Karena nggak siap-siap gitu. Makanya insya Allahnya penjahit sama insya Allahnya ustadz itu beda gitu. Itu zaman dulu. Tapi sekarang nggak pala banyak. Yang penting bagaimana cara mensiasatinya. Kalau ada waktu ngaji ya. Si Iproh saja ngaji San. Hasan yang mana ini? Ya? Hasan besar ya. Dia udah ada. Udah dibawa ke tempat Bang Anto tempo hari, ditunjukkan sama Wak Anto. Ini Wak katanya kan, calon menantu Wak katanya kan. Rupanya calon saja. Udah kita akhiri itu saja. Mudah-mudahan selamat, nanti positif semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal bair. Allahumma nas'aluka al-hifdha wal amana wal khirasah was sihhata wal afiyata was salamatan fi dhihabi was safari fi hadhihi rihla ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita di Masjid Syaroni yang menjadi mauzah sana kepada kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membimbing dan mengajari ilmu yang bermanfaat buat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah sekalian, sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf lahir batin kalau ada salah dan perkataan baik yang selama ini saya lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Pribadi dan keluarga saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa nanti kita di bulan Ramadan ada kegiatan daurah Ramadan membaca kitab Ihya Ulumuddin yang akan dibacakan oleh pengajar kita, guru kita Kiai Mas Kasar ini. Saya berharap para jamaah bisa hadir, yang bisa hadir tadi disampaikan hadir, yang lagi kerja memang tidak bisa hadir, bisa berpartisipasi dalam bentuk yang lain, atau untuk bersedekah menyumbangkannya untuk dalam kepentingan mengaji di bulan suci Ramadan. Terima kasih, itu saja dari saya. Check outnya jam berapa kasih tahu? Oh,
Untuk check out nanti kita jam 2 ya. Kita sekarang ini foto-foto sebentar, ambil dokumentasi di depan mes ini. Nanti silahkan kita refreshing ke Wisma Bahari ya Kak. PD, tas tinggal di sini ya, masih sempat ya kan? Ini setengah 10, jadi nanti kita jam 2 kurang zuhur kita kembali lagi kemarin, gitu ya. Ini dikasih makan sarapan apa enggak? Belum tahu. Ini sarapan udah dihubungi tadi dalam perjalanan mungkin. Enggak, Tapi yang dari pihak mes ada. Oh itu tadi. Oh berarti sudah sampai itu. Lumayan sudah sampai Bang. Nanti makan makan siang kita nanti atau kita masak Indomie di sini nanti bisa tuh makan siang dan jangan makan siang. Jadi zuhur nanti sebelum zuhur kita di sini supaya kita bisa makan siang dan jangan makan siang, nanti kita sisanya di luar. Baik, itu saja saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.